Aku seharusnya sudah menjadi guru surgawi berjubah ungu yang mendapatkan warisan guru surgawi. Namun aku hanya suka melakukan hal-hal licik dan tidak bermoral. Tengah malam bertemu hantu yang mengetuk pintu. Aku langsung menelepon tetangga untuk keluar melihat. Menemukan uang dunia lain dan dihantui roh jahat. Aku segera melempar uang itu ke dalam kotak amal. Biarkan dia bertarung dengan Buddha. Bertemu Raja Hantu yang mengantar makanan. Aku mengubah lokasi pengantaran ke Gunung Longhu. Biarkan para pendeta tua yang membantu menerima makanan. Sekaligus memberikan layanan doa pelepasan arwah. Alasan aku melakukan semua ini harus dimulai dari 2,5 hari yang lalu. Aku yang meninggal secara tak sengaja terlahir kembali di dunia ini. Dunia ini berbeda dengan dunia asalku. Sebelum tengah malam pukul 12, dunia ini milik manusia. Setelah pukul 12, hantu-hantu berkeliaran dan roh jahat datang. Sedikit saja lengah, kau akan mati. Saat pertama kali datang ke dunia ini, aku sedang menggunakan komputer untuk mencari aturan dunia ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan aneh di pintu. Aku melihat ponsel, jam menunjukkan pukul 12.10. Tidak mungkin, tidak mungkin. Baru saja aku tiba, sudah ada roh jahat yang datang untuk mengambil nyawaku. Apakah aku akan segera mati? Aku menarik napas dalam-dalam. Saat ketukan terdengar lagi untuk kedua kalinya, aku mengambil kursi, perlahan-lahan menuju pintu. Tiba-tiba suara terdengar di dalam kepalaku. Sistem siaran langsung guru surgawi sedang dimulai. Astaga, ini sistem. Ternyata para penjelajah waktu selalu punya sistem. Sekarang aku tidak perlu takut lagi. Tidak perlu khawatir akan mati kapan saja. Di tangan roh jahat yang datang untuk membunuhku. Suara sistem terdengar lagi. Tolong tetapkan judul siaran langsung Anda. Pengaturan selesai. Sistem secara otomatis menyinkronkan layar siaran langsung Anda ke halaman utama situs populer di seluruh dunia. Apa-apaan ini? Aku disuruh siaran langsung? Siaran langsung apa? Apakah ini siaran langsung berburu hantu? Setelah beberapa saat bingung, aku menulis judul siaran langsung. Tiba-tiba, antar muka sistem menghilang. Sebagai gantinya, layar penuh komentar muncul di hadapanku. Melihat rangkaian komentar di ruang siaran langsung, moodku langsung membaik. Seperti kata pepatah, jika satu orang melihat hantu, itu insiden supernatural. Jika banyak orang melihat hantu, itu seperti pesta melawan bos monster. Dengan orang lain yang menemani ketakutan bersama, jadi tidak terasa begitu menakutkan. Aku langsung menyapa penonton di ruang siaran langsung. Halo semuanya, namaku Li Yi. Hari ini aku akan menampilkan siaran langsung bertemu hantu. Kemudian aku menyesuaikan kamera di ruang siaran langsung, mengarahkannya ke lubang intip di pintu depan. Saat ini, di luar pintu ada seorang lelaki tua, memakai pakaian pemakaman berwarna coklat, mengetuk pintu. Kulitnya sangat pucat, dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Kulit yang terlihat dari balik pakaian pemakamannya, penuh dengan bintik-bintik biru mayat. Mata kosongnya terlihat sangat menyeramkan. Astaga, host, kamu membuatku ketakutan. Itu apa? Apakah itu hantu? Aku akan menyebutmu sebagai host paling berani sepanjang masa. Melihat hantu sambil siaran langsung, kamu adalah yang pertama dalam sejarah. Saat itu, sebuah komentar panjang menarik perhatianku. Host, jangan takut, aku seorang ahli. Ikuti apa yang kukatakan. Tetap tenang, sebisa mungkin sembunyilah. Jangan lari kemana-mana. Tempat persembunyian tidak perlu terlalu tertutup, tapi harus punya setidaknya 3 jalan keluar. Kemudian cari tempat teduh untuk duduk atau berbaring. Lalu tenang saja menunggu kematian. Setelah membaca itu, wajahku menjadi hitam. Netizen bodoh ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Lebih baik aku lihat hadiah dari sistem saja. Selamat. Pengguna mendapatkan pakaian pelindung anti roh jahat. Dapat menahan serangan dari roh jahat tingkat tinggi. Tahan air dan api. Selamat. Pengguna mendapatkan kartu senjata pemula. Kartu ini dapat memilih objek apapun untuk diperkuat, mengubahnya menjadi alat yang bisa melukai roh jahat. Kemudian, sebuah rompi hitam yang terlihat seperti rompi anti peluru langsung muncul di tubuhku. Rasanya yang pas dan berat membuatku merasa sangat aman. Aku melihat aturan pada kartu senjata pemula. Kemudian pandanganku tertuju pada kursi yang kupegang. Saat ini, benda paling mematikan di rumah, yang bisa dianggap sebagai senjata, sepertinya hanyalah kursi ini. Jika Guru Zhang bisa mengusir roh jahat dengan petir, mengusir hantu dengan kursi juga masuk akal, bukan? Ketukan dari roh jahat terdengar lagi. Kali ini dengan irama yang aneh. Ketukan itu menusuk hati. Suaranya tidak terlalu keras. Namun, kekuatan roh jahat itu luar biasa besar. Pintu besi bergoyang hampir runtuh. Aku berpikir sejenak, lalu dengan serius berkata, "Halo, kamar yang kamu ketuk ini tidak berpenghuni. Silakan ketuk pintu lain." Maaf, nomor yang Anda panggil tidak terdaftar. Silakan periksa kembali, dan coba hubungi nanti. Baru saja aku selesai bicara, ruang siaran langsung dipenuhi komentar. Hahaha, astaga, aku tidak kuat lagi. Aku pasti akan mati tertawa karena host ini. Pernah dengar pengingat panggilan tak terjawab? Ini pertama kalinya aku dengar tentang pengingat pintu yang tidak terbuka. Tidak ada respons dari luar pintu. Namun aku masih bisa merasakan sesuatu berdiri di depan pintu. Bahkan mungkin dia sedang melihatku melalui lubang intip. Pada saat yang sama, suara dingin dari sistem terdengar di telingaku.
Menghadapi roh jahat yang datang untuk mengambil nyawa, Anda memiliki dua pilihan berikut. Pilihan pertama, buka pintu dan lawan dia. Dengan senjata yang Anda pegang, hadiah misi, peti mati kayu cendana emas, dapat membuat tubuh yang mati menjadi kaku. Pilihan kedua, selamatkan diri sendiri. Pilih secara acak seseorang untuk menggantikanmu mati. Hadiah misi, 20 tahun kekuatan murni guru surgawi, dapat digunakan dengan alat khusus untuk memberikan kerusakan besar pada roh jahat tingkat tinggi. Apakah ini perlu dipilih? Melihat opsi dari sistem, aku tersenyum mengejek. Sebagai pemuda yang bertanggung jawab di era baru, dengan sistem yang kuat di tangan, hanya roh jahat kecil saja berani membuatku mundur. Aku menimbang kursi di tanganku, lalu melirik ke arah roh jahat di luar pintu. Dengan cepat aku meletakkan kursi itu. Seorang pria sejati tahu kapan harus maju dan mundur. Aku belum cukup bodoh untuk melawan roh jahat langsung. Tentu saja aku memilih opsi kedua, mencari seseorang untuk menggantikan posisiku. Segera, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon. Panggilan tersambung. Halo, apakah ini Kak Wang sebelah? Ya, aku Xiao Li, pencuri yang menyumbat lubang kunci pintumu dengan lem terakhir kali ditemukan. Sekarang dia ada di depan pintumu. Cepat keluar dan lihatlah. Tetangga di ujung telepon langsung marah besar. Bocah itu berani datang lagi? Sialan, lihat bagaimana aku akan menghadapinya kali ini. Xiao Li, terima kasih banyak kali ini. Kalau bukan karena kamu memberitahuku, aku mungkin terkunci di luar lagi di lain waktu. Tidak masalah, kita kan tetangga. Membantu sesama adalah hal yang wajar. Aku menjawab dengan rendah hati, tetap dengan senyum ramah di wajahku. Baru saja aku selesai bicara, ruang siaran langsung terdiam beberapa detik. Lalu layar dipenuhi tanda tanya. Wah, hebat, Kak Wang benar-benar beruntung, bisa menjadi tetangga host ini. Terlepas dari semuanya, cara ini benar-benar berhasil. Mungkin setelah roh jahat kenyang, dia akan pergi. Saat itu, suara sistem muncul. Pilihan misi selesai. Apakah Anda ingin mengklaim hadiah? Klaim, kataku dalam hati. Selamat, Anda mendapatkan 20 tahun kekuatan murni. Selamat, Anda mendapatkan petir dari telapak tangan. Saat suara sistem selesai, aku merasakan kekuatan misterius tiba-tiba muncul di tubuhku, mengalir melalui meridian menuju dantian. Otakku yang awalnya lelah karena begadang, tiba-tiba menjadi penuh energi. Bahkan otot di lenganku mulai mengembang sedikit. Penuh kekuatan. Inikah hasil dari 20 tahun kekuatan murni guru surgawi? Benar-benar luar biasa. Jika 20 tahun saja seperti ini, bagaimana dengan kekuatan Tao yang legendaris? Aku secara refleks membuka telapak tanganku, menggerakkan energi di tubuhku perlahan. Dalam hati aku berbisik, petir telapak tangan, kilatan listrik yang menakutkan muncul. Telapak tanganku memancarkan kilatan listrik yang menyilaukan. Namun aku tidak merasakan apa-apa, hanya merasakan kekuatan aneh mengalir di dalam tubuhku. Celaka, aku hampir lupa sedang siaran langsung. Melirik komentar yang tiba-tiba membludak di ruang siaran. Aku baru tersadar, dilarang menjadi makhluk mistik setelah kemerdekaan. Hahaha, aku berpikir, dengan menunjukkan ini secara terang-terangan, apakah aku akan dijadikan bahan penelitian? Aku segera bertanya pada sistem dalam hati. Host tidak perlu khawatir, selama siaran, sistem akan secara otomatis mengaburkan ingatan penonton tentang identitas asli Anda. Mendapat jawaban yang meyakinkan, aku pun bernapas lega, dengan senyum miring seperti dalam iklan pahlawan perang. Aku berkata, sebenarnya aku ingin hidup sebagai orang biasa, tapi malah mendapat keraguan dan ketidakpuasan dari kalian. Aku tidak mau berpura-pura lagi. Saatnya mengungkap kartu. Lihat bagaimana aku menangani roh jahat di luar pintu itu. Saat yang sama, terdengar teriakan marah dari Kak Wang di luar. Sialan, ngapain kamu berdiri seperti setan di depan pintu rumahku? Menyumbat lubang kunci lagi? Hah, berani pakai dandanan seperti setan. Kamu pikir aku takut? Kamu masih berani melotot? Melotot kenapa? Kamu pikir kamu bisa menakutiku? Wah, masih berani melawan? Kamu percaya tidak kalau aku langsung rebahan di sini? Tanpa 10 atau 20 juta, aku tidak akan bangun. Ketukan dari roh jahat berhenti seketika. Aku buru-buru berjalan ke pintu, melihat melalui lubang intip di pintu. Kak Wang di sebelah, dengan tubuh kekar, berasal dari dunia gangster. Otot-otot besar memenuhi tubuhnya, punggungnya penuh tato. Saat ini, dia membuka pintu dengan dada telanjang. Dengan satu tangan, dia mencengkeram kerah roh jahat. Roh jahat yang telah membunuh banyak orang itu terlihat benar-benar kebingungan, matanya yang kelabu penuh kehampaan. Jangan pikir kalau kamu diam, aku akan takut padamu. Aku kasih tahu kamu, aku, Wang Dazuang, sudah terlatih. 5 atau 6 orang biasa tidak akan bisa mendekatiku. Kak Wang sangat percaya diri. Roh jahat hanya terdiam. Melalui lubang intip, aku melihat adegan itu. Wajah roh jahat itu memperlihatkan senyum dingin yang menakutkan. Sudut mulutnya yang merah darah semakin melebar. Sementara Kak Wang memamerkan kedua tato naga besar yang menghiasi bahunya. Terlihat keren, tapi tidak ada gunanya. Saat ini, dahi Kak Wang seolah-olah bertuliskan 2 huruf. 1 CCS. Aku hanya terpaku. Apakah Kak Wang selalu seberani ini? Ucapkan sesuatu, biar siaran meledak. Ucapkan sesuatu, biar popularitas naik.
Ucapkan sesuatu, biar komentar membanjiri. Keberanian Kak Wang hanya bisa dibandingkan dengan Zhang Fei, Liu Bei, dan Guan Yu. Memang benar. Lihat Kak Wang mencengkram roh jahat dengan satu tangan. Senyum menyeramkan bergema di lorong. Namun Kak Wang sama sekali tidak menyadari ada yang salah. Sebaliknya, dia mulai memaki-maki. Apa yang kamu ketawakan? Kamu lihat saja apakah aku bisa menanganimu atau tidak. Di saat berikutnya, roh jahat menyerang. Dengan tangan yang dipenuhi aura dendam, dia mencengkram leher Kak Wang yang sebesar bahunya. Mata Kak Wang berubah seketika. Kak, maaf. Aku salah orang. Kak Wang yang sebelumnya sangat percaya diri, kini benar-benar panik. Matanya yang besar seperti lonceng tembaga mulai menyempit. Dia secara refleks mencoba mundur masuk ke kamar. Namun sebelum masuk, terdengar bunyi bang. Pintu menutup dengan sendirinya. Jalan keluar terputus. Roh jahat perlahan mendekat. Wajah Kak Wang menjadi pucat. Dia langsung jatuh terduduk ketakutan. Berani sekali. Makhluk rendah. Di bawah sinar matahari. Di dunia yang terang benderang. Kau berani bersikap sombong di hadapanku. Rasakan kursiku. Ketika Kak Wang hampir putus asa, pintu menuju surga seperti terbuka baginya. Aku muncul dengan kursi pengusir roh yang telah diperkuat. Tuhan, host sedang apa? Menyelamatkan tetangga. Itu roh jahat. Kau cari mati. Layar siaran langsung penuh dengan doa semoga host beristirahat dalam damai. Di depan kamera siaran, aku terlihat sangat tenang. Dengan rokok di mulut. Seolah-olah yang ada di depanku bukan roh jahat, melainkan seekor anak ayam kecil. Makhluk jahat, berani bertingkah di hadapan seorang guru surgawi, kuasa naga agung, sang Buddha pelindung, semua kebijaksanaan para Buddha, kekosongan semesta, trik sepele ini, berani pamer di depan ahli. Kak Wang yang hampir terkencing ketakutan. Mendengar teriakanku yang lantang, dia langsung merasa lega. Namun saat dia melihat senjataku, yang ternyata hanyalah sebuah kursi, dia tertegun. Apa ini, bangku? Benda ini juga bisa mengusir roh jahat? Rasa putus asa kembali muncul di hati Kak Wang. Roh jahat tidak menjawab. Setelah aku muncul, roh jahat itu langsung melepaskan targetnya. Mata kelabunya yang kosong perlahan beralih ke arahku. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Seperti mayat yang tidak membusuk. Sepertinya dia merasakan ancaman besar dari tubuhku. Dia mulai gelisah. Tiba-tiba, suara memecah udara terdengar. Aku mengayunkan kursi pengusir roh yang diperkuat, bergerak lebih cepat, dan menghantam kepala roh jahat itu dengan keras. Permukaan kursi yang diperkuat itu memberikan kerusakan besar pada roh dendam. Namun untuk roh jahat kelas tinggi, itu cukup berat. Satu pukulan mengenainya, tapi roh jahat itu masih mampu melawan. Tangan biru gelap penuh bercak mayat itu, dengan cepat menusuk ke arahku. Seolah ingin langsung menyerang jantungku. Petir telapak tangan, kilatan listrik yang menakutkan memancar dari tanganku. Di bawah tatapan ketakutan roh jahat itu, listrik itu bertabrakan dengan lengannya. Aku tiba-tiba berseru, kamu tepuk, aku tepuk. Seorang anak kecil naik pesawat. Itulah mantra untuk petir telapak tanganku. Mengucapkannya terasa sangat canggung. Kamu tepuk dua anak kecil bermain sapu tangan. Listrik biru itu menjalar ke lengan roh jahat. Seperti naga hidup yang mengamuk. Petir itu marah, kekuatannya tak tertandingi. Ruang siaran langsung dipenuhi cahaya biru menyilaukan. Astaga, ini nyata. Aku mulai percaya apa yang dikatakan host tadi. Tangkap roh jahat dengan petir. Ini luar biasa. Ini bukan manusia biasa, tapi dewa turun ke bumi. Host, tolong, temanku ingin menjadi muridmu. Di lorong apartemen, dengan petir mengerikan di tanganku, aku seperti dewa turun ke bumi. Cahaya biru yang menyilaukan menyelimuti roh jahat itu. Roh jahat yang telah membunuh ratusan warga Shanghai itu, hanya berteriak selama 3 detik sebelum berubah menjadi abu. Roh jahat itu lenyap. Lorong apartemen kembali ke suhu normal. Hanya menyisakan Kak Wang yang terbaring di lantai dengan wajah bingung. Katakan sesuatu. Setelah melihat pemandangan pengusiran roh tadi, katakan sesuatu. Jumlah penonton di siaran langsung ini baru saja. Katakan sesuatu. Penonton naik dari ratusan ribu menjadi 5 juta. Katakan sesuatu. Ditambah dengan dukungan sistem. Katakan sesuatu. Siaranku muncul di halaman utama platform besar. Katakan sesuatu. Tidak lama kemudian, katakan sesuatu. Penonton telah mencapai 100 juta. Suara lembut terdengar. Sistem memberikan pemberitahuan lagi. Terdeteksi jumlah penonton siaran telah mencapai 100 juta. Selamat, Anda mendapatkan mantra Tao. Mantra cahaya emas. Mantra cahaya emas. Rahasia besar dari guru surgawi di Gunung Longhu. Aku terpaku di tempat. Tidak kusangka lonjakan penonton membawa keuntungan seperti ini. Bagus juga, di dunia penuh roh jahat ini, memiliki kartu as tambahan adalah hal baik. Aku merasakan kekuatan ajaib tiba-tiba muncul di tubuhku. Otakku yang sebelumnya lelah karena ketakutan, kini menjadi segar kembali. Jika sebelumnya aku hanyalah orang biasa tanpa tenaga, sekarang aku bisa menangkap binatang buas dengan satu tangan. Kekuatan sistem benar-benar menakutkan. Di siaran langsung, komentar terus bermunculan. Apakah hanya perasaanku saja? Kenapa aku merasa host tiba-tiba terlihat lebih keren? Dia mulai mengancam posisiku sebagai Wu Yanzu dari Sanxi. Apakah host menggunakan filter kecantikan?
Aku hanya tersenyum misterius, tidak menjelaskan lebih lanjut. Sistem memberikan pemberitahuan lagi. Terdeteksi kekuatan host telah melampaui tingkat manusia biasa. Sistem misi penangkap roh sekarang diaktifkan. Nama misi, siapa pasien jiwa yang sebenarnya? Lokasi misi, Rumah Sakit Keempat Kingsan, Kota Shanghai. Tujuan misi, temukan sumber penyimpangan di rumah sakit. Petunjuk misi, jika semua orang menjadi pasien, siapa yang benar-benar normal? Tingkat kesulitan misi, level neraka, hadiah, warisan guru surgawi. Kamu tidak lagi menjadi pemula tanpa kemampuan. Pedang kayu persik 100 tahun. Efektif luar biasa melawan roh jahat. Apakah host ingin menerima misi ini? Aku terpaku sejenak, tidak menyangka mendapatkan misi baru secepat ini. Dan lokasi misi ternyata adalah rumah sakit Kingsan di dekat rumahku. Masalahnya, tingkat kesulitan rumah sakit Kingsan, menurut sistem, masuk dalam kategori kesulitan neraka yang mengerikan. Ini cukup mengejutkanku. Aku melewati area itu setiap hari. Sejauh ini, tidak pernah merasakan ada yang aneh di sana. Malah, pengalaman yang baru saja kualami terasa lebih menyeramkan. Aku memikirkannya, rasanya sekarang aku cukup kuat. Menghadapi roh jahat kecil di rumah sakit seharusnya bukan masalah. Terutama karena warisan guru surgawi sangat menggoda. Aku pun menerima misi ini. Aku berkata ke arah kamera siaran. Para penonton, tujuan berikutnya host ini adalah membawa kalian memahami kehidupan nyata di rumah sakit jiwa, dan menyiarkan secara langsung bagaimana aku menangani roh jahat di sana.